Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, kembali lagi bersama saya Putri Nabila Ramadan yang merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Usuluddin dan Dakwah pada Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang sistem komunikasi massa pada buku Psikologi Komunikasi edisi revisi karya Dr. Jalaluddin Rahmat MSc dari halaman 234 sampai 243. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Qurrata Ayuni, SOSMA, karena beliau telah mempermudah saya untuk mengerjakan tugas UAS Psikologi Komunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sistem komunikasi massa. Nah, di sini saya sudah paparkan beberapa subbabnya. Yang pertama ada awal mula. Nah, di awal mula itu akan ada tentang ramalan George dan efek komunikasi massa. Lalu ada pengertian komunikasi massa itu sendiri, dan ada sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Pembahasan pada subbab pertama yaitu awal mula. Menurut Dovifat, pada tahun 1967 merupakan tahun ditetapkannya sebagai awal abad sistem komunikasi massa. Dengan cara melalui satelit komunikasi yang bekerja secara teoritis, lalu memperlihatkan satu gambar dan memperdengarkan satu suara kepada 3 miliar manusia di seluruh dunia secara bersamaan. Nah, contohnya nih, saya memposting sebuah postingan video di channel YouTube. Lalu saya postingnya itu pada tanggal 23 Desember 2023 di pukul 9 pagi. Nah, dia di seluruh dunia dapat melihat itu secara bersamaan gitu, dan dapat diulang kembali. Contoh yang terdapat di berita yaitu pendaratan manusia di bulan, kunjungan Presiden Soeharto ke Amerika Serikat, juga pembunuhan massal di Lebanon yang dapat disaksikan di seluruh penjuru bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu ramalan George Orwell. Kenapa ada ketakutan kemungkinan yang akan terjadi yang diramalkan oleh George Orwell? Karena dengan perkembangannya teknologi komunikasi pada zaman itu meningkat pula kecemasan tentang efek yang tampak pada media massa terhadap khalayak. Seperti ramalan George Orwell itu berisi tentang seorang penguasa yang dapat mengendalikan pikiran dan tingkah laku rakyat dengan komunikasi yang cermat dan rumit, yang akan terjadi pada tahun 1984. Tapi untungnya ramalan itu tidak terjadi, atau bahkan belum. Kenapa ramalan George Orwell dapat terjadi? Karena pada tahun itu telah terjadinya efek komunikasi massa yang berdampak negatif dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan politikus, tokoh agama, penyair, bahkan sampai kalangan petani pun mendapat efek negatifnya. Seperti contoh, politikus yang merasakan ketakutan karena politikus itu mencoba melunakkan pengaruh media massa atau bahkan mengendalikannya. Jadi politikus itu memanfaatkan media massa untuk memutarbalikkan fakta, dapatkan keuntungan kepada dirinya sendiri. Lalu di kalangan tokoh agama, cemas karena hilangnya warisan rohaniah yang tinggi. Kenapa cemas? Karena pada komunikasi massa menimbulkan efek penetrasi media erotika. Jadi penetrasi media erotika itu lebih kepada menyebarkan konten-konten negatif seperti ras, seperti penyebarluasan gambar pornografi seperti itu. Lalu ada penyair mengeluh karena gadis-gadis desa tidak lagi mendengarkan lagu-lagu tradisional yang seronok. Jadi karena efek komunikasi massa yang berdampak negatif menyebarluaskan lagu-lagu yang kebarat-baratan seperti itu. Jadi kurangnya keaslian lagu-lagu yang didengarkan oleh pemuda-pemudi seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui awal mulanya komunikasi massa, efek negatif dari komunikasi massa, bahkan adanya ramalan komunikasi massa, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi massa? Di sini sudah ada pengertian komunikasi massa dari beberapa ahli. Di definisi pertama dikemukakan oleh Bittner pada tahun 1980. Definisi komunikasi ini merupakan definisi yang paling sederhana, karena
Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan oleh media massa pada sejumlah besar orang. Nah, dari definisi ini mengandung banyak pertanyaan nih. Apakah komunikasi massa itu pesan atau proses? Apa yang membedakan dengan komunikasi interpersonal kalau kayak gitu? Betul. Lalu ada penjabarannya lagi dari Gardner pada tahun 1967 yang merincikan lagi nih pengertian komunikasi massa dari segi karakteristik komunikasi massa, yang berisikan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Jadi pengertian dari Gardner ini merincikan karakteristik kan. Nah, karakteristiknya komunikasi massa itu yaitu penjualan atas produksi dan distribusi yang berbasis teknologi. Nah, dari penjualan itu terdapat arus pesan yang berkelanjutan sehingga bisa meluas, tapi penjualannya itu hanya dimiliki oleh orang dalam masyarakat industri. Lalu ada pemuka ketiga yaitu Mielewski tahun 1963. Nah, Mielewski ini mempunyai 3 definisi terhadap komunikasi itu. Ada komunikasi massa menyampaikan sebuah pesan terbuka melalui media yang penyebarannya secara teknis, tidak langsung dan satu arah pada publik. Definisi yang kedua, komunikasi massa adalah untuk menyampaikan komunikasi massa itu membutuhkan alat-alat khusus agar komunikasi tersebut dapat tersampaikan pada lapisan-lapisan masyarakat. Lalu ada definisi yang ketiga. Nah, lapisan-lapisan masyarakatnya itu bersifat anonim, yaitu tidak diketahui. Soalnya saking terbukanya dan saking serentaknya. Dan komunikasi massa itu bersifat bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Nah, dari 3 definisi Mielewski dapat disimpulkan nih, kalau misalkan komunikasi massa itu adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar dan sama juga tidak diketahui siapanya melalui media cetak maupun elektronik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara bersamaan, seperti itu. Lalu ada ahli keempat yaitu Alexia Estan pada tahun 1981 yang mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah yang bisa menghasilkan pesan dan mengirimkannya secara bersamaan ke semua manusia di muka bumi secara terpisah dan secara berjauhan. Selanjutnya ada bab yang kedua yaitu sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Nah, ada beberapa sebabnya nih. Yang pertama secara teknis, yang kedua pengendalian arus informasi, yang ketiga umpan balik, yang keempat stimulasi alat indera, dan yang kelima proporsi unsur isi dengan hubungan. Nah, kita bahas subbab yang pertama. Subbab yang pertama itu secara teknis. Menurut Elizabeth Neumann mengungkapkan bahwa komunikasi massa secara sistem itu berbeda dengan komunikasi massa interpersonal. Soalnya sifat dari komunikasi massa itu sendiri yang pertama bersifat tidak langsung, yang artinya harus melewati media teknis seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu yang kedua ada bersifat satu arah, yang artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi atau para komunikan. Yang ketiga bersifat terbuka, yang artinya ditunjukkan pada publik yang tidak terbatas dan tidak diketahui siapapun itu. Dan yang terakhir, sistem komunikasi massa bersifat mempunyai publik yang tersebar secara geografis. Sedangkan komunikasi interpersonal bersifat kebalikan dari komunikasi massa. Karena sistem dari komunikasi massa dan komunikasi interpersonal sangatlah berbeda, menimbulkan psikologis yang berbeda juga, seperti pada subbab kedua yaitu pengendalian arus informasi. Pengertian dari pengendalian arus informasi adalah mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Sebelum ada perbedaan antara pengendalian arus informasi komunikasi massa dan interpersonal. Jadi contoh yang pertama nih pada komunikasi massa. Misalnya saya mempunyai teman yang bernama Budi. Dia membacakan isi buku yang saya buat. Budi sudah membuat catatan, sudah mengulang kembali bacaan buku tersebut, tapi Budi itu tetap nggak bisa mengomentari apa isi buku tersebut karena media informasi yang disampaikan itu adalah buku. Jadi Budi tidak bisa mengomentari buku tersebut. Jadi bisa terlihat pada kasus ini komunikasi massa memiliki sifat satu arah.
Lalu terdapat contoh pada komunikasi interpersonal di pengendalian arus informasi. Seperti contohnya di kelas ada sistem belajar mengajar, lalu guru berbicara tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu kita perkirakan yang guru omongkan itu adalah salah. Lalu kita bisa langsung mengomentari, bisa saling berdiskusi. Nah, tersebut bisa dilihat nih, kalau misalkan komunikasi interpersonal mempunyai sifat dua arah bahkan lebih. Sebab selanjutnya ada umpan balik. Nah, umpan balik ini memiliki dua makna dari segi teori sibernetika dan segi teori komunikasi. Menurut Norbert Wiener dalam teori sibernetika, umpan balik adalah keluaran sistem yang dibalikan kembali atau feedback kepada sistem sebagai input tambahan yang berfungsi mengatur keluaran berikutnya. Maksud dari pengertian tersebut adalah apapun yang dihasilkan sistem bisa dikembalikan kepada sistem sebagai input tambahan. Seperti contoh, misal kalian memposting sebuah foto, nah itu kan keluaran sistem kan di media Instagram. Sebagai penerima, sebagai audiens, itu bisa membalikan kembali pada postingan tersebut dengan cara mengomentari, dengan cara merepost ulang, seperti itu. Dalam sudut pandang teori komunikasi, menurut Fisher tahun 1978, umpan balik itu bisa sebagai respons, penuguhan, dan servo mekanisme. Umpan balik pertama itu sebagai respons, yang artinya pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber tentang reaksi pertama. Jadi, pesan yang dikirim itu bisa balik lagi ke penerima pertama, ke sumber pertama gitu. Dengan contoh nih, pada komunikasi massa. Seperti contoh komunikasi massa yang bersifat satu arah, sehingga tidak adanya umpan balik atau bisa disebut sebagai zero feedback. Contohnya wartawan yang menerbitkan berita. Nah, wartawan ini tuh sebelum diterbitkannya berita tidak pernah tahu respon pembacanya, hanya dapat dibayangkan dalam benaknya saja. Seperti itu. Lalu ada respon dari komunikasi interpersonal, yaitu umpan balik sebagai respon mempunyai volume tidak terbatas dan lewat sebagai saluran manapun. Seperti contoh, saat mahasiswa berpresentasi, audiens, yaitu teman dan dosen, dapat memperhatikan lewat saluran mana saja, seperti dari gerak bibir, posisi tubuh, kenyatan mata, intonasi suara, dan nonverbal lainnya. Jadi saat presentasi, umpan balik itu bisa dilihat dari mana saja gitu. Misalnya saat presentasi di bagian sesi tanya jawab, kalian bingung. Nah, itu kelihatan dari postur tubuh kalian. Seperti itu. Lalu yang kedua ada penuguhan sebagai umpan balik, yaitu artinya apa? Penuguhan sebagai umpan balik itu diadakan secara kebiasaan atau berulang kali. Seperti contoh, kalau kita mengangguk itu artinya benar atau mau, dan kalau kita menggeleng itu artinya tidak benar atau tidak mau. Lalu bisa diinterpretasikan kepada contoh komunikasi massa, yaitu umpan balik yang tertunda atau delay feedback. Seperti pada kasus redaktur surat kabar, majalah, atau penyiar radio dan televisi, umpan baliknya itu bisa dilihat ya saat omsetnya yang udah terjual habis dalam waktu cepat, gejolak sosial yang timbul sesudahnya, dan dapat mempengaruhi penerbitan selanjutnya. Jadi umpan baliknya itu ya kedilai dulu gitu. Kalau misalkan penerbitan suatu surat kabar, majalah, radio, atau televisi itu omsetnya tidak terjual habis, ya kita hanya sedikit tahu umpan baliknya seperti apa gitu, karena kembali lagi bahwa komunikasi massa itu hanya bersifat satu arah. Lalu dicontoh komunikasi interpersonal, umpan balik didapat secara serentak, karena jika dua orang atau lebih sedang berbicara, pasti ada banyak respon yang terjadi di waktu yang bersamaan. Misalnya nih, ada orang yang sedang menggosip, pasti banyak itu orang-orang sekitarnya langsung merespon, apa iya benar seperti itu gitu. Lalu ada yang ketiga, servo mekanisme sebagai umpan balik, yaitu servo yang berasal dari bahasa Latin artinya melayani, sedangkan mekanisme artinya mekanik. Jadi servo mekanisme adalah mekanisme pelayanan yang diberikan secara otomatis dan dijalankan terus-menerus berdasarkan automatic gradient system yang Anda miliki sendiri. Jadi itu maksudnya pelayanan yang diberikan secara otomatis dan
pelayanannya itu bisa dijalankan secara terus-menerus gitu, asalkan Anda punya kendalinya. Seperti contoh pada komunikasi massa. Berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan, maka berita tersebut akan ditafsirkan, akan diputarbalikkan, akan tidak diterima oleh Indonesia. Seperti contoh pencabutan surat izin terbit karena tidak lulus sensor pada pedoman penerbitan. Lalu ada contoh interpersonal, yaitu orang yang berpidato mengandung hal-hal yang mengancam kita, pasti kita akan segera menyaring pembicaraan tersebut secara selektif, menafsirkan secara sepihak, atau bahkan tidak ingin mendengarkannya sama sekali agar psikologis kita terpelihara. Jadi kan servomekanisme itu tadi kan pelayanan yang diberikan secara otomatis. Nah, pelayanannya itu misalnya pidato yang mengandung hal-hal yang mengancam kita, lalu dijalankan secara terus-menerus, sehingga ada sistem yang kita miliki itu adalah terserah kita. Kita mau menafsirkannya seperti apa, kita mau menafsirkan secara sepihak atau bersamaan, bahkan kita tidak mau mendengarkannya sama sekali, itu terserah kita, karena kita yang mempunyai kendali tersebut. Lalu ada efek dari umpan balik. Terdapat umpan balik positif itu adalah mendorong perilaku komunikatif. Misalnya, kita sedang bercerita horor, kita dapat diberikan kembali umpan balik berupa ketakutan, cemas. Jadi komunikasinya itu menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, seperti itu. Lalu ada umpan balik secara negatif, yaitu menghambat perilaku komunikatif. Seperti contoh sedang bercerita sedih atau sedang curhat, lalu malah diberikan umpan balik berupa adu nasib, kamu mah masih mending gitu. Nah, itu membuat komunikasi terhambat, bahkan kita nggak mau lagi berkomunikasi oleh orang tersebut, seperti itu. Subbab yang keempat yaitu stimulasi alat indera. Ada beberapa subbab kecil lagi dari pengertian, perbedaan respons alat indera dan perkembangan sejarah penggunaan media. Jadi yang pertama itu kita bahas pengertian. Pengertian stimulasi alat indera yaitu dorongan atau rangsangan dari alat indera yang berupa penglihatan atau mata, pendengar yaitu telinga, pencium hidung, pengecap itu lidah, dan peraba itu kulit. Nah, jadi yang menjadikan perbedaan respons alat indera pada komunikasi massa dan komunikasi interpersonal adalah terdapat pada media. Jadi saat komunikasi interpersonal, orang-orang itu menerima stimulus atau merespon sensorik lewat alat inderanya, lewat semua alat inderanya. Seperti contoh yang tadi di kelas, ada mahasiswa yang berpresentasi, lalu ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu tergantung pada jenis media seperti apa. Jadi contohnya, jika media massanya itu surat kabar dan majalah, pembaca hanya bisa melalui alat indera mata atau melihat. Lalu pada media televisi dan film, penerima dapat mendengar juga dapat melihat. Lalu yang partikel kecil lainnya, perkembangan sejarah pengguna media pada tahun 60-an oleh MC Luhan di tahun 1964. Beliau mengemukakan bahwa sejarah umat manusia itu ada 3 babak. Babak yang pertama ada babak tribal, yaitu bebas menangkap stimulus tanpa dibatasi teknologi. Nah, contohnya itu seperti yang sudah saya contohkan di komunikasi interpersonal. Seperti berdialog, kita tidak ada batasan teknologi komunikasi. Lalu yang kedua, itu ada babak Gutenberg, yaitu saat mesin cetak lagi gencar-gencarnya. Di babak Gutenberg, hanya indera mata lah yang mendapat stimulus, sehingga manusia cenderung berpikir secara linear, membaca dari kiri ke kanan. Lalu ada yang ketiga, babak neotribal, yaitu alat-alat elektronik yang menggunakan alat indera untuk berkomunikasi. Seperti zaman sekarang, karena alat elektronik yang berupa Zoom, kita menggunakan alat indera kita untuk berkomunikasi lewat media Zoom, seperti itu. Bab yang terakhir ada proporsi unsur isi dan hubungan. Apa sih pengertian dari proporsi itu? Proporsi itu adalah bandingan antara unsur isi dan hubungan pada komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Pada komunikasi interpersonal, unsur hubungan sangat penting, sedangkan komunikasi massa, unsur isilah yang terpenting. Seperti contoh komunikasi interpersonal, jika sedang berkomunikasi, walau tidak terstruktur dan tidak tersistematis, tetap berjalan, karena interpersonal lebih menekankan bagaimana dialog itu menimbulkan efek nyaman, gitu. Sedangkan komunikasi massa menekankan apa isi yang harus disampaikan. Jadi contohnya,
Berita yang disusun secara sistematis menggunakan tanda baca dan pembagian paragraf yang tertib dapat audiens melihat, mendengar, lalu mengklasifikasikan dan mendokumentasikannya kembali. Seperti contoh berita pada akhir-akhir ini. Jadi kecanggihan AI tersebut bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita pilih-pilih, dan bisa kita dokumentasikannya kembali, lalu di-share lagi secara publik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa ditaruh di kolom chat komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atas penyampaian materi maupun penyampaian suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.